Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam tentunya kita haturkan dan kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dalam bab peringatan agar tidak berakhlak buruk. Kita masuk pada hadis kedua, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang sering menang dalam gulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika amarah datang. Hadis ini berisi peringatan kepada kita tentang sikap berlebihan memperturutkan hawa nafsu. Karena memperturutkan hawa nafsu itu pasti berdampak buruk. Contohnya di sini adalah saat kita sedang emosi ataupun marah. Karena terkadang kemarahan itu kalau diperturutkan maka akan mengakibatkan dampak-dampak yang tidak baik. Bisa saja gara-gara marah dia mencaci dan memaki. Bisa saja saat marah dia menendang dan memukul orang lain, atau boleh jadi sampai kepada taraf pembunuhan. Karena sikap marah itu memiliki kejelekan-kejelekan yang besar, maka seharusnya atau sudah selayaknya seseorang itu berusaha untuk menundukkan emosinya dengan menahan hawa nafsunya. Karena yang namanya hawa nafsu itu kan tidak bisa dihilangkan, Bu. Gimana caranya menghilangkan hawa nafsu? Sehingga karena tidak mungkin dihilangkan 100%, maka hawa nafsu itu hanya bisa ditekan. Karena bagaimanapun setiap manusia itu memiliki 3 hati.
Apa saja? Pertama, hati yang disebut dengan ammaratun bisu, dan ini yang paling buruk. Ammaratun bisu itu artinya hati yang selalu mengajak pelakunya untuk melakukan kejahatan. Dan kalau seandainya akal kita memperturutkan kehendak hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, maka dipastikan dia akan selalu melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua, ada hati itu memiliki sifat lawamah. Lawamah itu artinya selalu mencela dirinya sendiri. Dan lawamah ini ada yang positif, ada yang negatif. Kapan dia positif, kapan dia negatif? Pertama, kalau yang dicela dirinya ketika dia tertinggal padanya amalan-amalan kebaikan, menyesal dia cela dirinya, kenapa aku tidak berbuat, kenapa aku tidak ikut menyumbang, kenapa tadi aku tidak ikut ngaji, kenapa aku tadi tidak ikut bersilaturahmi, dan begitu seterusnya. Kenapa aku tidak ikut untuk menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, dan lain sebagainya. Lah, jiwa yang seperti ini itu disebut lawamah yang positif. Bisa saja kemudian nanti naik kepada jiwa yang terakhir yang disebut dengan mutmainnah, hati yang penuh dengan ketenangan. Tapi kalau seandainya mencelanya itu karena hal-hal yang negatif, kenapa aku tadi tidak ikut nimbrung, coba kan enak aku ikut ngerumpi. Kenapa aku tidak ikut mabok, kenapa aku tidak ikut judi, kenapa aku tidak ini, tidak itu, dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Lah, lawamah yang menimbulkan negatif ini bisa naik kepada ammaratun bisu, tingkatan hati yang pertama yang paling buruk tadi. Tentu hati yang terakhir adalah hati yang kita inginkan semuanya, hati yang penuh dengan ketenangan, atau disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, karena dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa menekan, sehingga hal-hal yang kemudian dorongan-dorongan nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang negatif itu tak jadi dilakukan. Kenapa? Karena dia berusaha akalnya menguasai hawa nafsunya, bukan hawa nafsu yang menguasai akalnya. Makanya di sini Nabi SAW memperingatkan kepada kita bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam bergulat. Ya, itu disebut kuat juga, tapi hakikat kekuatan itu bukan di situ, karena itu kan hanya kekuatan fisik. Tapi hakikat kekuatan itu ada pada hati dan jiwa kita. Dengan cara apa? Tekan tuh hawa nafsu. Salah satunya disebutkan dalam hadis ini, indal ghadabi, ketika amarah kita memuncak. Karena kalau amarah sedang memuncak kemudian kita memperturutkan amarah kita, maka sekali lagi akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Wajah kita saja berubah jadi setan. Kalau orang lagi marah dan memperturutkan kemarahannya tuh, yang cantik aja jadi jelek, yang baik saja bisa saja berubah akhlaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menekan hawa nafsu bukan dalam perkara-perkara saat kemarahan saja, tetapi menekan hawa nafsu ini juga melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa jiwa manusia itu,
jiwa manusia ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, di mana manusia itu diberikan pertama akal. Dengan akal itulah dia bisa menimbang. Yang kedua dengan syahwat, yang di situ ada hawa nafsu. Lah syahwat ini kenapa dianugerahkan kepada manusia? Ada nilai positifnya, karena syahwat inilah yang kemudian manusia itu bisa bergerak. Karena syahwat dia bekerja, karena syahwat dia bersenang-senang, karena syahwat timbul kreativitasnya, dan begitu seterusnya. Tetapi tentunya syahwat-syahwat yang disalurkan kepada hal-hal yang positif, bukan syahwat-syahwat yang disalurkan kepada perkara negatif. Di dalam surah Ali Imran, tepat pada ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan ia kepada perkara-perkara syahwat. Apa saja kata Allah? Pertama, minan nisa'i, kepada wanita-wanita, wal banin, anak laki-laki, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, kepada harta yang banyak dari emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda pilihan atau kuda-kuda yang dipelihara, wal an'ami wal harthi, dan kepada binatang-binatang ternak, sawah-sawah dan ladang. Allah akhiri ayatnya, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan kehidupan dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali yang baik alias surga. Inilah 5 macam yang mendorong manusia itu kemudian bekerja syahwatnya. Tetapi 5 perkara ini tergantung perintah syahwatnya. Kalau seandainya perintahnya negatif, ya 5 perkara ini bisa jadi negatif. Tapi kalau perintah syahwatnya positif, maka 5 perkara ini menjadi positif, bahkan mungkin berpahala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan yang pertama, minan nisa, tentu ini bagi laki-laki, bahwa syahwat laki-laki itu suka dengan perempuan ataupun wanita, dan juga sebaliknya tentunya. Tapi yang jelas bahwa kalau seorang laki-laki memperturutkan hawa nafsunya karena kecintaan dia kepada wanita, kita tahu Bu, bahwa Allah mendahulukan dengan kalimat zuyyina linnas, artinya dihiasi, dipandang indah. Jadi 5 perkara ini adalah perhiasan-perhiasan bagi manusia. Yang namanya perhiasan itu kan Bu, ada 2 perkara yang harus dipahami. Pertama, dari mana perhiasan itu didapat, kemudian kemana dan di mana diletakkannya. Sebab kalau seandainya kita salah menempatkan perhiasan saja, itu kan tidak elok dilihat Bu. Umpamanya ibu pakai jilbab, tapi jilbabnya ditaruh di kaki Bu, kan jadi kaos kaki jadinya. Kaos kaki pula diletakkan di kepala, kan jadi orang gila jadinya kan Bu. Jadi perhiasan itu kan ada tempatnya. Oh, tempat jilbab itu ada di kepala, tempat kaos kaki ada di kaki, tempat celana ada di bawah, tempat baju ada di atas, jangan pula dibalik, baju pula di kaki gitu ya.
celana pula di badan. Jadi apa itu? Ya. Artinya bahwa perhiasan itu kan harus jelas letaknya kan. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara perhiasan bagi laki-laki itu wanita, maka dia pun harus jelas dari mana dan di mana diletakkannya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kemudian syahwat laki-laki itu tidak diletakkan pada tempatnya, umpamanya dia berzinah dengan wanita yang bukan istrinya, itu kan salah letak namanya, tentu akan membawa dosa kan Bu. Tapi kalau seandainya seseorang melakukan hubungan dengan yang memang itu mahram atau istrinya, maka pasti berpahala. Persis seperti Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan berhubungan suami istri itu bagian daripada sedekah, atau dengan kata lain bisa berpahala. Sahabat bertanya, Rasul, kok bisa melakukan hubungan suami istri bisa berpahala? Maka Rasul mengatakan, ya, sebab kalau seandainya berhubungan dengan istri tetangga pasti berdosa kan Bu. Tapi kalau dengan istri sendiri kan pasti berpahala, karena tepat itu penempatannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di sini bahwa salah satu pendorong syahwat laki-laki itu adalah wanita. Sehingga yang menentukan keberhasilan laki-laki dan tidak berhasilnya laki-laki itu adalah wanita. Dalam hal ini ya ibu-ibu lah kan begitu. Kalau ibu-ibu ini memberikan aura yang positif kepada suami, insya Allah suami akan baik. Tapi kalau ibu kemudian mempengaruhi dengan aura yang negatif, ya jangan salah, pasti suami juga akan menjadi jahat. Ya. Contoh umpamanya, ya, ini ibu ini tengok tetangga, sama-sama suami ibu kerja di kantor yang sama, ya suami tetangga juga kerja di kantor yang sama, sementara suami ibu lebih tinggi pula pangkatnya, tetangga pula rendah sekali tingkatannya. Masalahnya, dia punya rumah lebih baik daripada ibu, kendaraannya lebih mewah dibandingkan ibu, perabotannya lebih canggih dibandingkan ibu. Mulai ibu kemudian mempengaruhi suami, bang, abang kan direktur di kantor itu, dia kan karyawan, ya. Kok dia bisa kaya abang tidak, umpamanya kan. Dia bisa bangun rumah cantik, rumah kita kok kayak gini-gini saja, tak pernah direnovasi. Itu kendaraan tetangga sih gonta-ganti, kita ini saja seolah-olah abadi, ya. Tengok tuh peralatannya canggih-canggih, semua pakai listrik, kita ini manual-manual saja. Mulai berpikir, jadi maunya apa? Ya, keresak-kerusuk lah di kantor itu. Entah sahabat sana, sahabat sini, itu apa gitu, yang penting menghasilkan. Ya. Kan abang ini umpamanya ketua bagian, atau di tempat-tempat lahan basah, kan enak basah-basah di situ. Masa tidak bisa? Ini kan pengaruh nih. Padahal awalnya suaminya soleh, suaminya lugu, suaminya sederhana, itu bisa menjadi hilang kesolehannya menjadi salah gitu ya. Kemudian juga hilang keluguannya, boleh jadi dia bisa saja brutal Bu. Itu karena pengaruh buruk seorang wanita. Bisa saja akhirnya dia mencuri, dia korupsi, macam-macam, memperturutkan hawa nafsu istrinya, ya. Tapi kalau seandainya istrinya ngasih aura yang positif, sudahlah ndak apa-apa, hidup sederhana, lebih nikmat, asal bahagia, suami pun tenang Bu. Makanya kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama adalah kaum wanita. Maka berikanlah pengaruh yang baik kepada suami, jangan mempengaruhi yang tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, wal banin.
dan anak laki-laki. Kenapa Allah menyebutkan anak laki-laki? Karena anak-anak itu ada dua jenis, ada laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa di sini kemudian wal banin, anak laki-laki? Karena begini, Bu. Pertama, anak laki-laki itu adalah perpanjangan nasab keluarga. Karena bin itu bukan diambil dari anak wanita. Bin itu diambil dari laki-laki, kayak ibu di KTP. Pasti bintinya ke bapak kan, Bu, bukan ke ibu. Artinya anak laki-laki itu penerus nasab. Yang kedua, anak laki-laki itu panjang cita-cita. Orang tua ini kalau sudah punya anak laki-laki, kemana-mana tuh cita-citanya. Nak, kau harus jadi dokter, kau harus jadi pilot, kau harus jadi insinyur, kau harus jadi ini, jadi itu. Atau yang positif, kau jadi ulama, jadi ustadz, dan begitu seterusnya. Kalau anak perempuan, paling tinggi ibu ngomong apa? Nak, kalau sudah besar cari suami yang baik. Itu saja kan. Nggak ada lagi. Ya. Cari suami yang soleh, yang gajinya 1 miliar. Udah soleh kaya lagi kan gitu. Tapi jarang kayak gitu tuh. Kaya nggak soleh, soleh pula miskin. Ya. Jadi karena dia penerus cita-cita, makanya anak laki-laki ini menjadi kebanggaan terkadang. Yang ketiga, kadang-kadang anak perempuan ini ibu kayak agen jadinya. Punya anak perempuan 10, nanti datang orang ngambil hilang 1 kan itu. Nanti besoknya diambil lagi, hilang 1, ke-10-nya hilang. Terakhir berdua saja ibu sama suami di rumah itu. Anak-anaknya diambil kemana-mana. Karena bagaimanapun anak perempuan harus ikut lakinya kan, Bu. Kalau anak laki-laki kan terbalik, dia ikut keluarganya. Makanya kemudian kecintaan kepada anak laki-laki ini, kalau seandainya tidak dicerna dengan baik, tidak dididik dengan baik, tidak diarahkan ke yang positif, ini bahaya. Ya. Bahaya anak laki-laki ini. Karena anak laki-laki ini lebih berani kepada orang tua dibandingkan anak wanita, Bu. Anak wanita ada, tapi kan anak laki-laki ini balasannya lebih kejam kepada orang tuanya kalau tidak mendapatkan pendidikan tuh. Lah anak ini kan aset kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya sejak kecil kita ini punya anak laki-laki, kemudian kita arahkan ke agama, betul-betul kita arahkan ke yang positif, yang memang betul-betul nanti kalau sudah besar, seandainya kepelesetlah anak ini, insya Allah akan kembali karena ibu sudah letakkan dasarnya. Tapi kalau tidak dididik dengan baik, hanya mengandalkan cita-cita duniawi dan lupa dengan ukhrawinya, maka jangan salahkan kalau anak-anak sudah besar itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jangan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu kepada anak-anak. Yang penting anak saya sukses macam mana caranya. Ngutang. Ya. Akhirnya utangnya setumpuk, anaknya tak lulus. Jadi kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu kepada anak ini kan sampai bagaimana caranya dia meraih cita-citanya. Tapi kadang dengan cara yang tidak baik kan, Bu. Ingin masuk ke sekolah anu umpamanya. Sementara anak kita ini mungkin kurang cerdas. Akhirnya apa? Nyogok biar dia masuk. Itu kan memperturutkan hawa nafsu, Bu. Bayar biar dia masuk. Dan begitu seterusnya. Jadi karena anak ini aset, tekanlah hawa nafsu kita ini ke dunia, arahkanlah ke akhirat juga. Supaya kalau seandainya dia sukses di bidang dunia, dia tidak lupa diri kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Harta yang banyak. Muqantarah itu artinya malun kasir, harta yang banyak. Ya, di antaranya berupa emas, berupa perak. Ini kan percontohan saja. Namanya harta kan tidak mesti emas dan perak, Bu. Karena di zaman dulu memang mata uang itu dari dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak.
Kalau di zaman kita, di negeri kita ya rupiah lah kan begitu. Itulah kekayaan. Dengan rupiah kita bisa membeli rumah mewah. Dengan rupiah kita bisa membeli kendaraan indah. Dengan rupiah kita bisa meluaskan tanah. Dengan rupiah kita bisa bersenang-senang ke sana kemari. Dan begitu seterusnya. Ya. Lah ini yang namanya harta, Bu. Kalau seandainya hawa nafsu kita tidak menekan, kecintaan kita kepada harta tidak ditekan, malah ibu umbar kecintaan kepada harta. Harta ini kalau saya ibaratkan ibarat ibu minum air lautan, Bu. Minum air lautan itu kan bukan puas, malah makin haus kan gitu. Harta ini kalau diperturutkan, dikejar, dia tidak akan ada finishnya. Sirkuit Mandalika saja ada finishnya, Bu. Ya. Kalau mengejar harta itu tidak ada finishnya, Bu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah, seluruhnya berisi emas, tentu dia menginginkan yang ketiganya. Wala yamla'u fahu ibni Adam illa turab. Dan tidak mungkin sesuatu yang dimasukkan ke perut anak Adam dari lisannya memuaskan dirinya kecuali tanah yang disumpalkan ke dalam mulutnya. Artinya kepuasan kepada harta itu tidak akan berakhir sampai kematian. Kalau sudah mati, selesailah syahwat kecintaan kepada hartanya. Lah kalau orang tidak mampu menahan hawa nafsu kepada kecintaan kepada harta ini, maka selamanya dia akan disibukkan dengan mencari harta dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana umpamanya, ada orang yang masih ngontrak hidupnya, dia tidak pernah sembahyang. Kemudian kita katakan, sembahyanglah kamu, nanti kamu mati. Dia mengatakan, aduh gimana, saya sibuk bekerja, tiap bulan tuh saya harus membayar kosan ini, kosan itu. Kalau tidak bisa diusir saya dari sini. Cobalah saya punya rumah, insya Allah saya sembahyang. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul berikan rumah dia, cuman belum permanen, ya. Kemudian diperintahkan sembahyang, ada saja alasannya. Aduh ini rumah belum layak ditempati, coba kalau agak bagus sedikit rumahnya, mungkin saya tidak kepikiran, bisalah saya sholat katanya. Okelah Allah kasih, beri rumah yang bagus, dia bisa membangun rumah yang indah, layak ditempati dan layak dihuni. Disuruh pula sholat, tak mau juga. Alasannya apa? Belum punya kendaraan, ya. Belum punya mobil. Tetangga enak punya mobil, saya ini jalan kaki kayak ngukur jalan katanya. Akhirnya kemudian diberikan kendaraan mobil. Cukup sampai di situ? Tidak, Bu. Nampak nih di belakang rumah ada tanah kosong. Nanya, itu tanah siapa tuh katanya. Untuk apa? Ngelebarin rumah katanya. Nah, mulai kan Bu pikirnya. Nanti tanah itu sudah dibeli, kemudian dibangun lebar, enggak juga mau sholat dia. Begitulah memang dunia ini tidak akan ada habisnya. Kalau diperturutkan hawa nafsu, ya seperti itu jadinya, lupa kepada Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, betul memang harta itu bagian daripada perhiasan, ya. Tapi jangan memperturutkan hawa nafsu dalam kecintaannya kepada harta. Bahkan harta ini disebutkan oleh para ulama dhillun zail, bayangan yang terkadang bisa lenyap. Boleh jadi kita yang meninggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita. Karena hakikatnya harta itu at-tajmi' wa tafriq, dikumpul-kumpul-kumpul, habis itu ditinggalkan, menjadi santapan ahli warisnya, ya. Kemudian yang keempat, wal khailil musawwamati, dan kuda yang terawat, kuda yang menjadi pilihan. Tentu ini kan cerita zaman dulu kan Bu. Zaman dulu itu kan kendaraan yang paling mewah itu kan kuda, Bu.
Zaman dulu itu kuda kan, kalau kita lihat zaman-zaman bahula kerajaan-kerajaan itu kan, di negeri kita itu pasti kendaraannya adalah kuda terbaik. Ya tapi kalau zaman sekarang ya mungkin kendaraannya bukan kuda. Ya kendaraannya Land Cruiser atau apa itu ya, yang CR-V atau pokoknya yang mewah-mewah lah, yang harganya yang tinggi-tinggi. Nah, lah memang itu perhiasan Bu. Orang punya kendaraan itu kan lebih mudah kemana-mana dibandingkan yang jalan kaki kan. Tapi banyak kemudian orang yang terpikat dengan kendaraan, dia tidak sanggup beli, hawa nafsunya mendorong, akhirnya hutang ke sana kemari. Hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan karena hajat dia, tapi karena ingin kemewahan saja. Ingin seperti tetangganya, ingin seperti kawannya. Lah itulah kalau tidak ditekan hawa nafsu kepada kecintaan kepada kendaraan Ibu, maka dia akan tersiksa dalam hidupnya tuh. Banyak orang-orang yang kemudian karena hidupnya sudah hedon dan pokoknya pengen senang saja. Nengok iklan gitu kan, oh nggak ada DP-nya, cukup KTP, enak juga nih ambil kendaraan. Dia tidak tahu hutangnya segudang tuh. Sekali dihadang sama leasingnya tuh. Lah hal-hal yang seperti ini kan mencelakakan kita kan. Kemudian yang terakhir kata Allah, wal an'ami wal harthi. Wal an'ami wal harthi. Kecintaan kepada ladang. Kecintaan kepada binatang ternak atau binatang-binatang peliharaan. Kan sekarang ada Bu, boleh jadi mungkin rumahnya sudah bagus, pasangannya sudah oke, anak-anaknya iya, hartanya menumpuk. Terpikir jugalah ingin memelihara binatang. Dibelinya kucing yang mahal kan gitu Bu ya. Itu kalau tidak ditekan tuh Bu, kadang-kadang melihara kucing itu yang mahal-mahal itu perawatannya bukan ratusan ribu, jutaan itu Bu. Coba bayangkan. Terkadang satu bulan itu ngasih makan belanja kucing lebih banyak dibandingkan ngasih belanja untuk suaminya kan Bu. Belum perawatannya, belum makanannya dan begitu seterusnya. Ya. Belum lagi mungkin yang suka-suka burung, suka-suka ayam gitu. Kadang-kadang ayam sudah mandi, yang punya ayam belum mandi. Ya kan? Kucing sudah didandani, ibu pula masih bau bawang umpamanya kan. Ya, jadi kadang-kadang kecintaan kepada binatang juga kalau hawa nafsu tidak ditekan Bu, kadang-kadang aneh-aneh tuh. Ataupun ladang, mungkin bahasa kitanya sekarang tanam-tanaman. Kalau ibu kan suka-suka tuh tanam-tanaman. Ya, terkadang harga satu tanaman itu ratusan ribu kan Bu, ada yang jutaan juga tuh. Ya, habis Bu, ya untuk beli tanaman saja. Padahal panci sudah bolong gitu, malah beli janda bolong. Jadi kadang-kadang kemudian kita ini memperturutkan hawa nafsu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Padahal itu semua hanya kesenangan sebatas dunia saja. Itu akan ditinggalkan. Dan Allah katakan wallahu indahu husnul ma'ab, sementara di sisi Allah itu tempat kembali yang baik. Kemudian Allah ini memberikan solusi pada ayat 15-nya, Qul unabbiukum bi khairi min dzalikum. Maukah kuhabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu? Lebih baik daripada kecintaan kepada wanita, kepada anak laki-laki, kepada harta yang banyak, kepada kendaraan, kepada binatang, kepada tanam-tanaman. Mau enggak aku habarkan yang jauh lebih baik daripada perkara-perkara itu? Karena perkara-perkara tadi itu kan kesenangan sebatas dunia saja Bu. Tapi di sana ada kesenangan yang sampai ke akhirat. Kata Allah, Qul unabbiukum bi khairi min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pasangan-pasangan yang bersih,
dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui akan hajat hamba-hambanya. Ya. Artinya bahwa inilah cara supaya kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Solusinya kata Allah, lilladzina taqaw. Jadi kalau ingin menekan hawa nafsu kita, kata Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena takwa itulah yang bisa menekan hawa nafsu. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapapun yang takut, artinya bertakwa kepada kedudukan Rabbnya, dan dia berusaha menekan hawa nafsunya, maka sorga adalah tempatnya. Maka cara menekan hawa nafsu itu dengan cara meningkatkan ketakwaan. Sebab takwa ini, kalaupun lima-limanya kita miliki, lima-limanya kita memiliki pasangan yang kita idam-idamkan, baik suami ataupun istri. Ya. Kemudian kita juga memiliki anak-anak laki-laki, anak laki-laki yang sangat disayang ibu. Ya. Karena yang namanya anak itu kan si buah hati belahan jiwa, penerus cerita dan penerus sejarah. Itulah anak laki-laki. Ya. Okelah ibu sudah memilikinya, atau mungkin harta yang banyak, emasnya di mana-mana. Ya. Besarnya bukan kecil, gelangnya kayak pelek sepeda, saking besarnya itu. Ya. Okelah dimiliki semuanya. Apakah itu kemudian kendaraan-kendaraannya, kemudian ternak-ternaknya atau ladang-ladangnya? Tidak ada masalah. Yang jelas bahwa 5 perkara itu jangan lepas dari ketakwaan. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu, supaya tidak hilang kendali, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka landasi semua kenikmatan dunia itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka di sini Rasul mengatakan laisa asyadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang sering menang dalam bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada jihad yang lebih besar dibandingkan jihad melawan hawa nafsu. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu lillah. Seseorang dikatakan mujahid, kata Rasul, orang yang berperang adalah orang yang memerangi hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, waman yujahidu fina, atau walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka berjihad untuk kami di dalam melawan hawa nafsunya, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka berupa jalan-jalan yang lurus dari kami untuk mereka. Jadi ketika kemudian seseorang itu mampu berjihad untuk dirinya, menekan hawa nafsunya yang menghalang-halangi untuk melaksanakan kewajiban, dia perangi itu, akhirnya dia pun mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Menekan hawa nafsunya ketika hendak memerintahkan untuk melakukan yang diharamkannya, dia mampu melawannya, akhirnya dia pun meninggalkan yang diharamkannya. Atau dia melawan hawa nafsunya ketika kemudian ada batasan-batasan Allah yang hendak diseberanginya, dia tekan hawa nafsunya sehingga tetap berdiri dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa melakukannya seperti ini, maka ini disebut afdalul jihad. Seutama-utama jihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Ya. Karena kalau orang tidak bisa menahan hawa nafsu, akhirnya betapa banyak orang-orang yang meninggalkan kewajiban, malas sholat, malas puasa Ramadan, sudah kaya tidak mau zakat, tidak mau haji. Itu karena memperturutkan hawa nafsunya tuh, yang mengakibatkan ketika yang wajib-wajib ditinggalkan terjerumus kepada yang diharamkan.
Akhirnya kemudian dengan kekayaannya dia pun melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan tuh kekayaannya untuk hura-hura, waktunya untuk hura-hura. Seolah-olah tidak ada faedah dalam kehidupannya. Bahkan batasan-batasan Allah pun diterjang dia. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan ada beberapa amalan yang bisa menekan hawa nafsu. Pertama, al-isti'anatu billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan, karena Allah lah yang sanggup menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Minta supaya Allah tekan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, dawamul mujahadah. Teruslah membiasakan untuk menahan hawa nafsu. Ketika lisan ibu itu selalu ingin bergibah, cobalah dipalingkan lisan itu kepada perkara-perkara yang bisa menyibukkan seseorang untuk bergibah. Umpamanya dia berzikir, umpamanya dia membaca Quran, sehingga dipalingkan dari gibah. Ya. Ataupun mungkin tahanlah jiwa ini untuk kemudian membeli semua yang dikehendaki dirinya, hawa nafsunya. Tahan. Ada sesuatu yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Kemudian yang ketiga, ar-rifqu bin nafsi, lembut dengan jiwa. Melembutkan hati dengan jiwa. Artinya jangan melakukan sesuatu yang kita ini tidak sanggup melakukannya. Lembutkan kepada jiwa kita. Kalau kita tidak sanggup, jangan diperturutkan. Pamannya ibu pengen mobil, sementara suami kerja tukang. Berapalah gaji si tukang itu? Mungkin satu hari cuman paling banyak 200.000 kan begitu. Sementara yang ibu inginkan mobil yang mewah yang dikendari orang-orang yang memang punya kekayaan yang banyak kan gitu. Jangan dipaksa, kasihanilah hawa nafsu itu. Ya, tekan gitu ya. Kalau memang kita ya lebih qanaah bahasanya. Redho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ta'widun nafsi alal qalilid daim alladhi huwa khairun minal kathiril munqati. Biasakan jiwa ini melakukan hal-hal yang kecil dalam ibadah tetapi sifatnya terus menerus, bukan dalam perkara besar tapi sifatnya terputus. Seperti salah satu istri Nabi itu kan pernah sholat malam, kalau capek dia ikat tuh perutnya ke tiang bu, supaya jangan jatuh takut ngantuk. Kalau tidak salah Zainab istri Nabi. Saat Nabi SAW masuk ke dalam masjid, dia nampaklah ada tali itu. Ini talinya siapa? Maka orang-orang mengatakan itu talinya Zainab, wahai Rasul. Dia kalau sholat capek dia ikat tuh perutnya di tali itu supaya jangan tumbang katanya. Kata Rasul, cabut. Nggak boleh ada tali melintang di sini. Ya, katakan kepada Zainab beribadahlah semampu dia. Kalau dia tidak sanggup, tidak perlu melakukan seperti itu. Jadi tekan hawa nafsu. Ya, semalas-malasnya kita melakukan ibadah, carilah ibadah yang sederhana tetapi bisa dilakukan terus-menerus. Daripada memborong semua ibadah, 1 minggu dia borong, 1 bulan dia cuti. Ya. Kemudian juga yang kelima. Yang kelima adalah al-ihtimam bil a'malil lati yata'adda naf'uha lil ghairi. Tarbiyah jiwa itu dengan menggunakan atau melakukan amalan-amalan yang manfaatnya untuk orang, Bu. Supaya jiwa kita ini lembut. Jiwa kita ini tidak bakhil, tidak kikir. Seperti umpamanya berkunjung kepada orang-orang fakir, berkunjung kepada orang-orang sakit, berkunjung kepada anak-anak yatim. Supaya jiwa kita lembut, tidak keras hati, gitu ya. Mudah meneteskan air mata, ada sifat kasihan kepada orang. Ya, itu salah satu menekan hawa nafsu juga. Karena kalau seandainya kita tidak pernah berkunjung kepada orang sakit, melihat orang fakir, berkunjung kepada anak-anak yatim dan begitu seterusnya, lama-lama hati kita keras, Bu. Tidak ada kepekaan sosial lagi.
Maka ini juga salah satu melembutkan hawa nafsu. Termasuk juga yang keenam, al-iktsaru minas sadaqah. Perbanyak sedekah. Ya. Perbanyak sedekah itu juga bagian daripada melembutkan hawa nafsu. Termasuk ziyaratu al-qabri. Ziarah kubur artinya diingatkan dengan kematian. Ya mungkin kalau ibu kan jarang-jarang lah ziarah kubur itu. Kalau bapak-bapak kan disunahkan sering-sering. Ya. Atau mungkin ibu ketika ada tetangga meninggal, ibu terlibatlah dalam fardu kifayahnya, entah ikut memandikannya, mengkafaninya, dan ikut menyolatkannya. Itu juga bagian daripada melembutkan hawa nafsu. Karena mengingatkan kematian itu, jiwa kita tidak mungkin memperturutkan hawa nafsunya. Bahwa seseorang itu ada batasnya, dan seseorang itu pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga tafakur. Tafakur dan ibadah tafakur itu kan seutama-utama ibadah. Berfikir dari mana kita datang, kemana kita sekarang, kemana kita akan pulang, semua pikirkan itu, ya, supaya kita tidak terus-terusan memperturutkan hawa nafsu kita. Dan banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama tentang solusi menekan hawa nafsu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara keterangan singkat dari hadis yang kedua dalam bab peringatan agar tidak berakhlak buruk. Taib, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. dia kecil dan tuanya aja itu makan nasi sendiri gitu ya. Terus itu gimana ya Ustaz kalau gitu ya? Kalau kita kejelasannya Ustaz, banyak kejadian seperti itu. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Islam itu tidak melarang kita ini suka dengan binatang peliharaan. Bahkan di zaman Nabi ada sahabat namanya Abu Umair, punya peliharaan burung namanya Nughair. Tapi karena tidak cakap memeliharanya, dia masih 10 tahun, tak pandai merawat binatang, entah masalahnya apa, matilah tuh burung tuh, namanya si Nughair itu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi, adiknya bersedih hati karena kematian peliharaannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur sahabat Abu Umair ini yang kemalangan akibat burung yang meninggal dunia. Karena bagi anak-anak terkadang kehilangan mainan itu lebih sedih dibandingkan kehilangan orang tua, kan Bu? Anak-anak kecil itu kan itu, kalau mainannya direbut orang itu dia bisa bertengkar Bu, pukul-pukulan. Ya, bisa guling-guling, bisa nangis 1 jam tuh. Ya, itu anak-anak. Ya, kalau ibu kan kehilangan suami kan itu. Jadi Rasul itu ingin menghibur anak-anak, datanglah kemudian ke rumahnya Anas ibn Malik, dicarinya Abu Umair. Ketika Abu Umair sudah di hadapan Rasul, apa kata Rasul? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan burungmu si Nughair itu? Maka Abu Umair mengatakan, mati ya Rasul, mati dia wahai Rasul, katanya. Ya. Jadi boleh kita ini memelihara binatang, tapi yang wajar, ya. Jangan kemudian bersifat tabdzir dan juga israf. Jangan bersifat tabdzir. Tabdzir itu artinya ya tadi,
membuang harta kepada sesuatu yang manfaatnya tidak banyak. Padahal di sana ada yang jauh lebih manfaat. Ibu punya kucing peliharaan, tetangganya miskin. Kalau seandainya biaya untuk kucing itu diberikan kepada tetangganya, kan jauh lebih manfaat, Bu. Ya, memang memelihara binatang itu bagian dari sedekah, tapi jiwa manusia lebih berharga dibandingkan binatang. Atau tidak perlulah jauh-jauh ke binatang. Ibu punya suami umpamanya, yang kalau seandainya uang untuk perawatan kucing itu ibu gunakan untuk beli skincare, beli lipstik, beli bedak, beli yang ya berkaitan dengan kecantikan lah, ke salon, ke ini, kan lebih manfaat, Bu. Karena suami nggak pernah lirik kucing, yang dilirikan ibu. Ya, nanti suami cemburu kan gitu. Nah ini yang harus dipahami, boleh. Dan sebenarnya yang namanya binatang itu kan dia ada sifat kebinatangannya, Bu. Ada sifat kebinatangannya. Kalau binatang itu hidup di alam, contoh mamanya ibu melihara kucing itu di luar rumah lah, di teras kan gitu, dibiarkan diumbar, maka kita pun tidak akan pusing memberi makan. Ya. Karena biasanya kalau sudah terlatih dengan makan nasi, makan ini, makan itu pun dia mau makan sebenarnya. Kalau sudah lapar mesti makan kan, Bu ya. Cuman karena ibu manjakan, lebih memanjakan kucing dibandingkan suami, ya itu jadinya. Itu namanya tabdzir, Bunda, boleh. Apalagi kucing ini kencingnya, beraknya itu najis. Ya. Jangan sampai kemudian melihara kucing itu dalam rumah. Takutnya dia masuk ke kamar, masuk ke tempat sholat kan gitu, Bu ya. Habis kencing tahu-tahu tidur di sejadah, ibu mau sholat pula, sementara syarat sah sholat itu harus bersih dari najis. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipahami, bahwa binatang itu punya sisi kehidupan sendiri mereka itu. Ya peliharalah dengan cara wajar. Kalau sampai mengeluarkan uang luar biasa, Bu. Kadang-kadang yang punya kucing saja makan dia itu tidak seenak makanan kucing. Coba kalau makanan kucing itu diberikan kepada makanan untuk ibu, kan sudah mewah, Bu. Karena ada makanan kucing itu mahal itu. Belum nanti batuk sedikit dibawalah ke pet shopnya kan, Bu ya. Udah kayak anaknya setep aja tuh. Udah bingung kucingnya sakit kan itu. Langsung dibawa ke dokter, biayanya lagi. Dokter binatang ini lebih mahal kadang-kadang dibandingkan dokter manusia tuh. Jadi banyak hal lah kan begitu ya. Ya maksudnya itu bolehlah kita suka dengan binatang, tapi ya sekedarnya. Sekedarnya ya. Jangankan kepada binatang, kita suka dengan anak kita, kita suka dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang kita cintai saja. Rasul yang mengatakan, cintailah sekedarnya, karena boleh jadi mereka akan menjadi musuh kita. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini betapa banyak coba orang-orang yang dulunya suka kucing, dia sudah keluarkan banyak-banyak, rupanya ada waktu jenuhnya. Malas, akhirnya dikasih tetangganya, udahlah kasih orang sajalah kan itu, atau dijual saja. Padahal uang dia sudah juta-juta. Masih mending melihara ayam kan, Bu. Bisalah dimakan dagingnya, telurnya bisa untuk jamu. Gak mungkin lah ibu makan daging kucing, kencingnya aja tidak jadi jamu kan itu ya. Gak ada, kucing itu hanya dinikmati keindahannya saja, gak ada lagi. Dia hanya nengok cantik kucingnya ya. Oh bagus kucingnya, lucu, itu saja keindahan kucing, ada lagi. Tapi kalau melihara yang lain itu kan yang manfaatnya lebih besar, kan lebih banyak. Udah sedikit pengeluarannya tapi dinikmati ya. Maka cerdaslah dalam pengeluaran ya. Maka sebaiknya jangan sampai kepada tingkat tabdzir yang dikatakan dalam Al-Qur'an, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Kemudian di sini ada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dilarang atau diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram
haji mandi menggunakan sabun. Ya, boleh. Syekh Usman Khamis, saya pernah melihat fatwa beliau saat boleh nggak seseorang pemanya dari Madinah hendak umroh, kemudian kan umumnya kita kan ke Madinah dulu entah berapa hari kemudian ke Mekah. Sampai di Mekah kadang-kadang gerah gitu kan. Akhirnya kita lepas kain ihram kita, kemudian kita mandi menggunakan sabun. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kata beliau tidak masalah. Kalau hanya sabun saja yang biasa kita gunakan. Tapi yang dilarang itu minyak wangi. Ya, karena beda kalau sabun itu kan dia sebentar saja hilang baunya. Tapi kalau minyak wangi kan nempelnya lama, itu apalagi tanpa alkohol. Ya. Bagaimana tip-tip agar umroh dan haji yang dilaksanakan bisa mabrur? Wah, ini perlu daurah lagi. Ya, ini kan tipnya banyak. Intinya satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikuti sunnah Rasulullah. Ya, itu saja. Kalau ibadah kita ingin diterima, jangan lupa dua perkara itu. Ikhlaskan niat kita karena Allah. Betapa banyak di zaman sekarang ini yang ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta seperti haji dan umrah itu kebanyakan riyaknya dibandingkan ikhlasnya. Belum berangkat sudah riya. Nulis status. Seminggu lagi aku mau umrah katanya. Statusnya tuh. Untuk apa coba kalau untuk riya? Ya. Nanti beli alat-alat umroh dipoto. Ini aku sudah beli alat-alat umroh. Alhamdulillah katanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bahasanya keren. Tapi intinya supaya dilihat orang. Belum sebelum berangkat buat selamatan. Foto lagi. Ya. Belum lagi nanti di perjalanan selfie lagi. Aku sudah di pesawat katanya. Nanti turun sampai di sana ketemu unta, foto dengan unta. Udah ketemu unta Arab katanya. Begitu akhirnya kan Bu. Sampai ketika tawaf loh, sempet-sempetnya minta orang foto. Orang lagi tawaf, orang lagi sa'i. Lah ini makanya inilah kadang-kadang sadar ataupun tidak betapa banyak uang yang kita gelonjorkan di situ untuk ibadah fisik dan harta ini, akhirnya sia-sia kan. Hanya jalan-jalan saja. Apa bedanya ibu ke Singapura dengan ke sana akhirnya kan? Jadi nggak dapat pahala. Ya, ibadah itu kan pertanyaannya dua kan Bu ya. Pertama, apakah sah atau tidak? Yang kedua, qabul atau tidak kan gitu ya. Ya, kalau pertanyaan yang pertama mudah jawabannya. Yang penting ibu umroh atau haji ikuti syarat rukun wajibnya, itu sudah sah ya. Tapi apakah kemudian qabul maksudnya diterima berpahala tidak, ya wallahu alam. Itu kembali kepada keikhlasan. Yang kedua, mencocoki sunnah Nabi. Makanya penting kalau hendak beribadah itu dari sekarang ini, kayak sekarang ini mau dekat Ramadan Bu ya, baca-bacalah hukum-hukum di Ramadan. Sekarang banyak kok buku-buku yang menjelaskan tentang fikih-fikih Ramadan supaya ada ilmunya ketika masuk. Sama juga dengan haji dan umroh. Kalau orang ingin haji dan umroh dari sekarang udah baca-baca. Apa yang saya harus lakukan di sana, doa apa yang harus saya panjatkan di sana, macam mana cara manasiknya, ya, sambil belajar sambil bertanya gitu ya. Supaya ibadahnya betul-betul sesuai dengan sunnah yang dianjurkan. Itu saja secara global. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.